Shalom sahabat Alkitab 1 menit, selamat datang di episode spesial talk show kita. Hari ini ngobrol bareng ChatGPT. Kami senang sekali bisa bersama Anda semua untuk membahas topik yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu membaca Alkitab. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini untuk belajar lebih dalam tentang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun setiap hati dan pikiran kami, sehingga pembicaraan hari ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat Alkitab yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Alkitab 1 menit. Channel ini adalah sahabat Anda dalam membaca dan mempelajari Alkitab. Di sini kita belajar bersama bagaimana firman Tuhan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk mendukung pelayanan ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, atau pokok doa, tuliskan di kolom komentar atau chat. Kami senang bisa melayani Anda. Sahabat, banyak orang Kristen bertanya-tanya tentang bagaimana membangun disiplin membaca Alkitab. Hari ini kita akan membahas 7 pertanyaan yang paling sering diajukan seputar membaca Alkitab, dan tentunya kita akan melihat jawabannya berdasarkan firman Tuhan. Mari kita mulai ya, ChatGPT. Pertanyaan pertama, mengapa saya harus membaca Alkitab setiap hari? Membaca Alkitab setiap hari adalah cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan memahami kehendak-Nya. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang memberikan kekuatan, hikmat, dan arahan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 119:5 dikatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dengan membaca Alkitab setiap hari, kita menerima terang untuk menjalani hidup sesuai kehendak-Nya, serta menjadi lebih peka terhadap suara Tuhan. Selain itu, kebiasaan ini membantu kita bertumbuh secara rohani dan memperkuat iman kita. Bagaimana menurut Anda? Apakah jawaban ini cocok untuk pembahasan di video? Ya, cocok banget karena membaca Alkitab setiap hari memberi kita arahan dari Tuhan ya. Seperti tadi ayatnya ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sama seperti kita butuh makanan untuk tubuh, firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Sahabat Alkitab, kita makan berapa lama dalam seminggu? Berapa hari? Setiap hari kan? Jadi setiap hari kita makan makanan jasmani, makan pecel, gado-gado, capcay, fuyung hai, atau makan makanan yang lain, bipang. Tapi kita lupa kadang-kadang bahwa rohani kita, tubuh rohani kita juga perlu makanan, dan makanannya itu adalah membaca Alkitab tiap hari. Satu hari kalau kita makan 3 kali, ini untuk makanan rohani kita, kadang-kadang 1 kali saja susah. Mari kita coba membaca Alkitab setiap hari sebagai disiplin yang baru ya. Ingat, firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Pertanyaan yang kedua, ChatGPT, bagaimana saya memulai membaca Alkitab jika saya belum pernah melakukannya? Memulai membaca Alkitab jika belum pernah melakukannya bisa terasa membingungkan, tapi sebenarnya sederhana kok. Mulailah dari bagian yang mudah dipahami dan relevan untuk kehidupan sehari-hari, seperti Injil Markus atau Yohanes. Kedua kitab ini menceritakan kehidupan, pengajaran, dan kasih Yesus dengan cara yang sangat jelas. Tetapkan waktu khusus setiap hari, misalnya pagi atau sebelum tidur, untuk membaca satu perikop saja. Tidak konsisten. Sebelum membaca, berdoalah, minta Tuhan membuka hati dan pikiran supaya firman-Nya bisa dimengerti. Catat ayat atau hal yang menarik perhatian dan renungkan bagaimana itu bisa diterapkan dalam hidup. Apakah tips ini bisa dimasukkan dalam video? Ya, kami juga memberi tips, mulailah dengan kitab-kitab yang lebih naratif ya, atau gampang dibacanya, jalur ceritanya ada, seperti Injil Markus atau Yohanes. Jangan lupa berdoa sebelum membaca untuk meminta hikmat Tuhan, dan kita percaya seperti 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran,
Sahabat Alkitab, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, ChatGPT, bagaimana jika saya merasa bosan atau tidak mengerti apa yang saya baca? Jawab dalam bentuk paragraf ya. Kalau merasa bosan atau tidak mengerti, itu wajar sahabat Alkitab. Pertama, ingat bahwa membaca Alkitab adalah proses bertumbuh. Cobalah menggunakan bahan pendukung seperti renungan harian atau studi Alkitab yang membantu menjelaskan konteks dan makna ayat-ayat tersebut. Anda juga bisa fokus pada bagian Alkitab yang sesuai dengan situasi Anda saat ini, seperti Mazmur saat Anda butuh penghiburan atau Amsal untuk hikmat sehari-hari. Jika bosan, coba variasikan cara membacanya. Mungkin dengan mendengarkan Alkitab audio atau berdiskusi dengan teman. Ingat, firman Tuhan hidup dan berkuasa. Ibrani 14. Teruslah membaca dengan doa dan hati terbuka, karena Tuhan akan menyingkapkan firman-Nya pada waktunya. Kami teringat juga ayat Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Mintalah hikmat sahabat Alkitab kepada Tuhan Allah, bergabunglah dalam kelompok belajar Alkitab itu dapat membantu sekali ya, atau gunakan tadi ya, disebutkan panduan harian untuk membantu memahami konteksnya. Yang keempat, ChatGPT, berapa lama saya harus membaca Alkitab setiap hari? Berapa lama baca Alkitab setiap hari ya, Vivi? Sebenarnya tergantung pada kemampuan dan kesibukan. Yang penting bukan durasi, tapi kualitasnya. Bahkan 5 atau 10 menit sudah cukup jika dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Seperti yang Anda sampaikan di channel ini, sahabat Alkitab, 1 menit pun bisa berarti momen berharga bersama Tuhan. Jika memungkinkan, tambahkan waktu sedikit demi sedikit seiring bertumbuhnya antusiasme. Jangan lupa untuk merenungkan apa yang Anda baca, karena merenungkan firman Tuhan membuat kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Mazmur 1:2-3. Bagaimana? Sesuai untuk video? Tepat sekali sesuai dengan Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi sahabat Alkitab, Yosua waktu itu memiliki kitab Taurat, bukan keseluruhan Alkitab seperti yang kita punya sekarang. Tetapi itu pun dia tetap membaca dan memperkatakan kitab Taurat itu ya. Jadi sahabat, konsistensi lebih penting daripada durasi. Mulailah dengan waktu yang Anda mampu, misalnya 10-15 menit sehari. Bisa juga 5 menit atau 1 menit, tapi itu saya rasa kalau sahabat mulai dengan 1 menit dan 5 menit, dan sahabat diberi hati yang dicerahkan oleh Tuhan, pasti akan bertambah. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani yang sangat enak, bergizi sekali. Yang kelima, bagaimana caranya membaca Alkitab dengan lebih mendalam? Membaca Alkitab dengan lebih mendalam membutuhkan pendekatan yang terfokus dan hati yang rindu memahami kehendak Tuhan. Pertama, gunakan metode studi seperti SOAP, Scripture, Observation, Application, untuk menggali setiap ayat. Bacalah perlahan dan renungkan kata-kata yang menonjol. Cari tahu konteks sejarah, budaya, dan siapa yang sedang berbicara kepada siapa. Kedua, gunakan alat bantu seperti konkordansi, tafsiran, atau studi topikal untuk memperdalam pemahaman Anda. Jangan lupa berdoa minta hikmat, seperti yang disebutkan di Yakobus 1:5. Diskusi dengan komunitas atau kelompok belajar Alkitab juga sangat membantu, karena Tuhan sering memakai orang lain untuk memberikan wawasan baru. Ingat juga, merenungkan firman siang dan malam, seperti yang disebut di Yosua 1:8, akan membuat kita semakin memahami makna firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana? Apakah jawaban ini pas untuk pembahasan Anda? Ya, kami ulang jawaban dari ChatGPT tadi, sahabat Alkitab. Bisa renungkan firman Tuhan dengan menggunakan metode SOAP, Scripture, Observation, Application, atau Prayer. Jadi baca Alkitab, kemudian observasi, lakukan pengamatan, kemudian lihat bagaimana cara mengaplikasikannya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ditutup dengan doa atau membaca dengan fokus pada tema tertentu. Kita ingat yang tadi sudah dibacakan juga ya, Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
bukan sekedar membaca dan terus melupakan, tetapi merenungkan dan akhirnya melakukannya. Melakukannya juga bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya kita berdoa setelah membaca Alkitab juga. Yang keenam, ChatGPT, bagaimana saya dapat mendengar suara Tuhan melalui Alkitab? Mendengar suara Tuhan melalui Alkitab adalah pengalaman yang penuh berkat, sahabat Alkitab. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, Ibrani was. Dan melalui setiap kata, Tuhan berbicara kepada kita. Untuk mendengar suaranya, mulailah dengan doa, minta Tuhan membuka hati dan pikiran Anda. Ketika membaca, renungkan ayat-ayatnya perlahan dan tanyakan, apa yang Tuhan ingin saya pelajari atau lakukan melalui ayat ini? Perhatikan juga ayat-ayat yang terasa berbicara langsung kepada situasi Anda. Roh Kudus sering menggunakan firman untuk menegur, menguatkan, atau memberikan arahan. Yohanes 2:6. Jangan terburu-buru. Kadang suara Tuhan terdengar saat kita diam setelah membaca, saat kita memberi waktu bagi firman itu berakar dalam hati kita. Ingatlah, mendengar Tuhan adalah proses yang membutuhkan hati yang peka dan kerinduan untuk mengenalnya lebih dalam. Bagaimana menulis action Anda? Cocok untuk disampaikan di video. Ayat terkenal tentang ini dari Injil Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ini kata Tuhan Yesus ya. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Suara Tuhan seringkali terdengar melalui firman-Nya. Baca dengan hati yang terbuka dan taati apa yang Dia tunjukkan kepada Anda. Ada kata-kata bijak, don't say God is silent if your Bible closed. Jadi jangan bilang Tuhan itu nggak bicara kepada saya, padahal Alkitabmu terus tertutup dan nggak pernah dibaca. Baca Alkitab dan kita akan dengar firman Tuhan, sesuatu yang mungkin pada hari itu sangat kita butuhkan, bisa Tuhan munculkan lewat pembacaan Alkitab. Semangat sahabat Alkitab. Yang terakhir nih, pertanyaan yang ketujuh, bagaimana saya bisa membuat kebiasaan ini bertahan lama membaca Alkitab setiap hari? Membuat kebiasaan membaca Alkitab setiap hari bertahan lama membutuhkan komitmen dan strategi sederhana, sahabat Alkitab. Pertama, tetapkan waktu khusus setiap hari, seperti pagi setelah bangun atau malam sebelum tidur. Jadikan ini rutinitas seperti makan atau menyikat gigi. Kedua, mulai dengan target yang realistis, tidak perlu lama, yang penting konsisten. Ketiga, siapkan tempat yang nyaman dan bebas gangguan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pakai alat bantu seperti jurnal untuk mencatat apa yang Anda pelajari, atau gunakan aplikasi yang mengirimkan pengingat dan ayat harian. Berdoalah agar Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap setia. Ingatlah, seperti Galatia 6:9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, termasuk kebiasaan membaca firman Tuhan. Kedisiplinan ini akan menjadi sukacita rohani yang besar saat Anda semakin dekat dengan Tuhan. Apakah ini pas untuk menutup sesi video Anda? Pas sekali dan sesuai dengan Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bangunlah rutinitas yang konsisten sahabat Alkitab untuk disiplin membaca Alkitab. Pasti suatu saat kita akan menuai dan kita menjadi kuat ya. Pilih waktu dan tempat yang nyaman untuk membaca dan libatkan teman atau keluarga untuk saling mendukung. Buktikan hasilnya dalam tahun depan ya. Sepanjang tahun bacalah Alkitab. 1 tahun sekali membaca Alkitab sampai tuntas itu sangat bermanfaat ya. 3-4 pasal sehari loh. Hanya sekitar 5 menit, 7 menit, atau 10 menit, nggak lama kok. Sahabat, kesimpulannya, dari 7 pertanyaan ini kita belajar bahwa membaca Alkitab bukan hanya tentang aktivitas rohani, tetapi tentang relasi kita dengan Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar iman kita dan sumber kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Mari kita terus setia menggali kekayaan firman-Nya. Ayat penutupnya dari Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita beroleh pengharapan, oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Mari kita berdoa menutup diskusi talkshow siang hari ini.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Tolonglah kami agar memiliki hati yang rindu membaca dan merenungkan firman-Mu setiap hari. Jawablah pergumulan hati kami ya Tuhan, dan berikan kami kekuatan untuk tetap setia di jalan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mendengarkan hari ini, kiranya Engkau memberkati mereka dengan damai sejahtera dan kasih-Mu yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silahkan ChatGPT pesan penutupnya. Sahabat Alkitab, mari kita jadikan firman Tuhan sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Ingatlah, membaca Alkitab setiap hari bukan sekadar kebiasaan, tetapi cara kita bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Jangan pernah lelah untuk terus belajar, merenungkan, dan menghidupi firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah Anda, dan sampai jumpa di diskusi berikutnya. Tetap semangat, tetap setia, dan teruslah menjadi terang bagi sekitar Anda. Terima kasih sudah bergabung di talk show Ngobrol Bareng ChatGPT tentang disiplin membaca Alkitab setiap hari, sahabat Alkitab. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang diberkati melalui pelayanan ini. Juga, sahabat Alkitab, lakukan pembacaan Alkitab setiap hari. Semangat dan tetap membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.